Selamat pagi, Biku, Bikuni Sangga, para upasaka pandita, para upasaka anu pandita, para ketua wihara, cetia, dimanapun kalian berada, Bapak Ibu semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Upasaka Anu Pandita Johan Seniman dari Wihara Dharma Subah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini berkesempatan ingin sedikit berbagi pengalaman dari apa yang saya rasakan dan juga saya miliki mengenai sebuah tema dhamma yang sangat menarik, yaitu dana, sila, dan samadhi. Pada kesempatan yang pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk mengulang kembali tentang hakikat dari dana, sila, dan samadhi. Dana, sila, dan samadhi ini kalau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah untuk dipraktekkan, sangat mudah untuk dijalankan bagi mereka yang sungguh-sungguh bisa mengikuti ajaran Sang Tathagata. Langsung saya akan mengulik tentang dana. Dana adalah praktek kemurahan hati. Bukan hanya kita diajarkan untuk berlatih, diajarkan untuk memberi, tapi di satu sisi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu menghilangkan keakuan, menghilangkan ego kita, menghilangkan ketamakan kita, menghilangkan rasa yang bagus-bagus, yang manis-manis, yang baik-baik di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melepaskan itu semua untuk membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Dana saya umpamakan seperti sebuah akar pohon yang mana kalau akar pohon itu kita tanam di ladang yang subur, niscaya batang dan buahnya pun akan berbuah. Tapi apabila kita berdana di ladang yang tidak subur, seperti kita mendapatkan hasil dana itu dari hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan lingkungan sekitar, menipu sana, menipu sini, tapi kita bisa berasumsi yang penting saya dana. Itu merupakan suatu pandangan yang kurang tepat atau salah menurut saya pribadi. Praktek memberi ini bukan hanya dilakukan oleh materi saja, tapi melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang sangat menarik adalah praktek memberi ini salah satunya adalah praktek memberi waktu untuk kegiatan-kegiatan atau majelis-majelis yang membutuhkan waktu kita, di mana tidak semua orang mampu menjalankan hakikat ini. Di berbagai majelis, di berbagai lingkungan agama yang lainnya, ataupun lingkungan tetangga kita,
praktek memberikan waktu itu sangat sulit untuk diatasi, sangat sulit untuk diberikan. Banyak kita yang berkecimpung di organisasi A, B, sampai Z, tapi tidak ada kontribusinya, cuma ada nama saja. Itu pada hakikatnya tidak membuahkan hasil yang baik. Jadi, praktek kemurahan hati ini harus kita kembangkan untuk menumbuhkan sila kita lebih baik dan juga bawana kita lebih mendukung. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sila. Sila pada hakikatnya saya yakin Bapak Ibu yang ada di sana bisa menjalankannya apabila mempunyai pandangan yang terang, mempunyai satu visi misi yang jelas untuk mencari kedamaian hati. Tidak bisa kita memikirkan bawana, tidak bisa kita mengharapkan hidup tenang apabila kita melanggar sila. Yang pertama, sila yang kita kenal dalam Pancasila Buddhis adalah aku bertekad akan melatih diri untuk tidak membunuh. Sangat mudah diucapkan, sangat sukar untuk dijalankan. Tidak ada lagi rasa benci dalam hati, memunculkan rasa meta atau cinta kasih kepada semua makhluk. Baik makhluk-makhluk itu yang merugikan kita, maupun makhluk-makhluk yang memberikan manfaat untuk kita. Yang kedua, kita dilatih untuk berpraktek. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Sangat mudah untuk diucapkan, sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena praktek melatih sila kedua ini harus mempunyai hati yang tulus, yang sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak serta-merta kita mendapatkan hasil dari sesuatu yang singkat. Segala hasil yang kita dapatkan secara singkat, niscaya seperti membangun rumah, pondasinya pun tidak akan kuat. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk melatih untuk tidak berbuat asusila. Sangat mudah untuk diucapkan, sangat sukar untuk dijalankan. Pada hakikatnya, sila ketiga ini bukan hanya bersentuhan fisik, tapi pikirannya pun harus bersih, ucapannya pun harus bersih, tindakannya pun harus bersih, terbebas dari segala kilesa, terbebas dari segala kekotoran batin, yang mana bisa membuat hidup kita merasa damai, tenang, kemanapun kita berada. Yang keempat, kita dilatih untuk tidak tidak berucap yang tidak benar. Sangat mudah untuk diucapkan, sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian? Untuk melatih sila keempat ini, kita bukan hanya serta-merta 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan. Tapi yang lebih dalam lagi, kita dianjurkan untuk tidak bergunjing, bergosip, menjelekan satu sama lain, atau memfitnah sana-sini yang bisa memecah belah majelis ataupun sangga. Marilah kita rawat ucapan kita dengan baik, supaya sila keempat ini berjalan dengan semestinya. Yang kelima, aku bertekad akan melatih diri untuk tidak
makan dan minuman yang memabukkan. Mungkin di zaman Buddha, pada saat itu belum ada yang namanya alat komunikasi seperti kita sekarang ini. Seperti iPhone, seperti sesuatu yang membuat candu. Jikalau pada saat zaman Buddha sudah ditemukan alat komunikasi, mungkin sila kelima ini pun akan ditambahkan. Mari kita bersama-sama introspeksi diri untuk merawat sila kelima ini dengan baik. Bukan hanya makan dan minuman yang memabukkan. Saya yakin para teman-teman sedharma yang ada di sana bisa menjalankan dengan baik. Tapi saya berani taruhan, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita tidak melekat pada yang namanya alat komunikasi. Itu adalah sedikit dari praktek 5 sila Pancasila Buddhis yang mesti kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat memunculkan Brahma Wihara, meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, turut bersimpatik melihat pencapaian orang lain, turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Dan yang keempat, memunculkan rasa UPK, keseimbangan batin yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak marah pada saat kita dibenci, tidak merasa bangga pada saat kita dipuji. Itu adalah obat dan juga hal-hal yang kita dapat dari kita mempraktekkan sila dengan baik, memunculkan Brahma Wihara dengan baik. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai bawana atau meditasi. Seseorang yang bisa mempraktekkan meditasi atau bawana, pada hakikatnya dia harus mempraktekkan dana silanya ini dengan baik. Akarnya mesti kuat, batangnya mesti kuat, baru memunculkan bawana, buahnya yang sangat matang. Apabila umat rumah tangga dimanapun kalian berada saat ini, kalian hanya berpraktek kepada bawana saja, mengabaikan dana dan sila, itu merupakan pandangan yang tidak tepat dalam pengetahuan Buddhis. Seseorang yang hanya mempraktekkan bawana saja dengan sila yang sangat berantakan, tidak akan mencapai ketenangan, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Praktek bawana ini bisa berjalan dengan baik apabila dananya dikuatkan, silanya dikuatkan, baru buahnya adalah bawana atau ketenangan batin. Seseorang yang sering melakukan pelanggaran sila, pada saat mereka bermeditasi, menenangkan pikiran, tidak akan mencapai ketenangan batin. Cuman mereka hanya melakukan ritual biasa aja dari praktek Buddhis. Itu aja pesan dan juga apa yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu semua di forum Sadhu ini. Semoga hal yang singkat ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, jikalau kita ingin mencapai ketenangan batin baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang, mari kita terus mempraktekkan silanya dengan baik, dananya dengan baik, dan meditasinya dengan baik. Mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Demikianlah pesan dhamma dari saya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Amin. Topo.